Halo, selamat sore. Sekarang adalah hari Minggu, tanggal 27 Juli. Sekarang jam 16.40. Dan aku lagi OTW ke gereja untuk ada kegiatan pemuda remaja gitu. Hari ini kegiatannya ya kemarin sempat aku mention. Kalau pagi itu nganter Glenn sekolah minggu, nganter adikku sekolah minggu pagi jam 6:30 berangkat. Habis itu habis nganter pulang, mandi-mandi, siap-siap buat aku sekeluarga berangkat ke gereja. Habis gereja kita makan bareng, terus tadi pulang rencana itu sebenarnya nggak tidur sih, rencananya ya udah nyantai-nyantai aja gitu. Cuma ternyata malah ketiduran. Jadi tidur sebentar, nggak sebentar sih, lumayan sejaman mungkin. Habis itu bangun nggak lama, mandi-mandi dan berangkat lagi tuh. Terus nanti malam kita ada agenda tambahan karena ternyata seorang Kathleen sedang berada di Bali. Karena kebetulan sore ini juga pas lagi keluar, jadi kayaknya pas untuk sekalian kita meet up sebentar gitu malam gitu. Mohon maaf Ocong yang kemarin ke Bali, saya tidak sempat menemui karena hari itu hari dimana Anda bisa bertemu saya. Itu kalau nggak salah itu hari dimana aku habis nge-gym, capek malam-malam dan sudah ngantuk. Terus udah ada di rumah gitu, jadi kayak kalau berangkat lagi resiko tidur di jalan, jadi saya tidak mengambil resiko itu. Oke. Kita lanjut ke bagian-bagian dimana kita bercerita apa yang Gary dapatkan, apa yang Gary rasakan hari ini. Kemarin aku sempat posting di Instagram story-nya 30. Aku repost juga di Instagramku pribadi. Itu tulisan yang aku tulis karena aku merasa gundah, aku merasa ada yang mengganggu isi hatiku. Ya, kemarin malam kan ini ya, melayat ke rumah duka. Nah di sana itu mungkin ini kebiasaan yang bisa aku ceritain juga. Aku tuh punya kebiasaan kalau misalnya ke rumah duka, kalau di rumah duka kan biasanya banyak disuguhin makanan tuh ya guys. Entah itu makanan berat, nasi gitu ya. Kalau habis ibadah penghiburannya biasanya ada makanan, ada makan-makan bareng, terus bagi-bagi kue atau dan yang lain-lain lah. Pokoknya ada jamuannya gitu. Nah, aku tuh punya kebiasaan dari dulu entah kenapa nggak pernah bisa makan kalau misalnya di rumah duka. Kalau ditanya apakah karena di situ ada jenazah dan segala macam, bukan sih, sama sekali enggak. Pertama, aku nggak merasa nafsu makan dan ingin makan. Itu pertama. Terus yang kedua, mungkin dulu aku punya perdebatan dalam diri, mungkin bukan perdebatan tapi pemikiran dan perenungan dalam diri gitu kali ya. Aku merasa ketika kita ada di situ, biasanya kan yang lainnya selalu ya yang sedang berduka gitu ya. Walaupun tentu secara kita Kristiani berpulang gitu ya atau meninggal itu sebuah keberuntungan gitu. Dan terutama kemarin Opa Oma juga
terlihat sudah, ya memang sudah waktunya gitu, sudah tahu. Jadi tidak yang berduka yang gimana-gimana gitu. Cuma aku punya kebiasaan, kita di sini kan sebenarnya untuk menghargai momennya gitu. Jadi aku secara pribadi memilih untuk punya prinsip aku nggak di sini untuk makan gitu. Bukan berarti orang yang makan juga salah ya. Enggak. Kan tiap orang beda-beda punya prinsipnya masing-masing. Kalau aku secara pribadi, enggak lah. Kok kesannya aku kesini kayak mau makan aja gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya di sana gitu, misalnya sama teman-teman, terus kita ngobrol yang lama sampai 2, 3, 4 jam, ya mungkin pasti bakal nyemil-nyemil lah. Nggak mungkin enggak. Gitu sih. Terus ya di rumah duka itu tiba-tiba perasaan jadi gusar gitu. Sempat aku ceritain juga kayaknya di video kemarin, lupa sih yang hari apa ya, mungkin yang video kedua. Aku sempat bilang aku tuh sering tiba-tiba merasa galau. Oke, kemarin ya, video ketiga, merasa galau, merasa kayak ada serangan kekhawatiran dan ketakutan gitu kalau malam-malam. Dan itu kemarin aku merasakannya di saat aku ada di rumah duka. Nah, di situ yang aku rasakan masih sama, yaitu perasaan dimana aku memikirkan orang-orang yang nggak bisa aku lindungi gitu, orang-orang yang mungkin kasarannya sudah nggak ada dalam genggamanku gitu. Itu rasanya khawatir banget, padahal kan memang bukan tanggung jawabku, tapi ya intinya aku punya perasaan itulah. Dan bagiku pribadi perasaan itu perasaan yang baik. Tapi ketika aku kehilangan kontrol, ketika aku mulai berlebihan, yang terjadi adalah aku jadi khawatir. Kenapa bisa khawatir? Karena aku melupakan seberapa besarnya Tuhan gitu. Kemarin waktu aku gundah itu aku akhirnya menulis gitu. Karena aku sudah tahu kalau yang bikin aku khawatir adalah karena aku tidak mengingat dan belum benar-benar menyadari seberapa besarnya Tuhan gitu. Yang aku tulis adalah tidak yakinkah gitu. Aku menulis itu untuk diriku sendiri. Tulisannya, tidak yakinkah kamu kalau mungkin nggak persis ya, tapi tidak yakinkah kamu kalau aku lebih besar, kalau aku berkuasa, kalau aku punya kasih yang begitu besar gitu untuk kamu. Tidak yakinkah kamu kepadaku, kepada Tuhan gitu. Kemudian aku teringat ayat yang bilang betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena ayat itu menggema dan udah jelas sekali kan maknanya adalah mengorbankan seorang anak tunggal itu kasih yang nggak bisa diukur lagi gitu. Itu kasih yang sangat besar. Dari situ aku nulis kasih yang sejati itu adalah pengorbanan.
Dan kalau aku menulisnya di situ mengarah ke aku ya. Jadi, dan kalau kamu mengasihi, kamu betul-betul mengasihi orang-orang yang tertulis namanya dalam hati dan pikiranmu, maka korbankanlah dirimu, korbankanlah hidupmu untuk melayani aku, untuk melayani Tuhan. Karena ketika kamu mempertanggungjawabkan segala tugas dan peranmu sebagai anakku, aku bertanggung jawab atas hidupmu. Ini kutipan yang aku ambil dari khotbahnya Ko Evan juga, kayaknya beberapa minggu lalu. Bukan kayaknya, tapi iya, kutipan beberapa minggu lalu. Dan terus siang ini aku mendapat peringatan, mendapat peneguhan. Kayak ketika kita merasa ragu, ketika kita merasa takut, ketika kita masih hidup dalam dosa gitu, ketika aku masih hidup dalam dosa, masih kurang kasihnya Tuhan gitu, masih kurangkah semua yang Tuhan udah kasih gitu, goresan-goresan yang Tuhan berikan dalam hidupku itu masih kurang Kamu ini bukan siapa-siapa lo dulu, Ger. Yang bisa bikin kamu berdiri hari ini dengan keadaanmu saat ini, itu tuh karena kemurahan Tuhan. Karena begitu besarnya kasih sayangnya Tuhan gitu. Kamu itu sebenarnya tidak layak untuk dikasihi gitu. Kita yang berdosa ini nggak layak untuk dikasihi. Kok bisa-bisanya masih senang masih senang berendam dalam dosa gitu. Dan aku merasa Tuhan mau aku untuk belajar berkorban, untuk mengorbankan hidupku sebagaimana mestinya, sepatutnya gitu, bukan setengah-setengah. Gimana aku gak boleh berhenti dan gak boleh kalah dari kebiasaan-kebiasaan, dari gaya hidup yang udah melekat dengan diriku gitu. Dosa-dosa yang harus aku singkirkan, ya harus segera dibereskan. Sebagai apa? Bukan sebagai tuntutan. Tuhan gak pernah nuntut kita manusia gitu, atau Tuhan itu gak pernah memaksakan kehendaknya gitu. Terserah kita untuk benar-benar mau menyerahkan segalanya atau enggak. Dan mungkin Tuhan itu kayak bilang,
Kamu kalau misalnya nggak mau menyerahkan segalanya, mending nggak usah sama sekali gitu. Karena mencintai Tuhan nggak bisa setengah-setengah. Kenapa aku bilang begini? Karena selama ini aku selalu setengah-setengah. Aku bisa bicara, bisa berpikir, bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang seakan-akan aku sangat mencintai Tuhan dan menyerahkan segalanya buat Tuhan, tapi kenyataannya selama ini masih setengah-setengah gitu. Aku belum benar-benar menyerahkan segalanya. Karena kalau aku menyerahkan segalanya sama Tuhan, pertama aku nggak mungkin bisa hidup tanpa hadiratnya Tuhan gitu. Sehingga doa, ibadah, baca firman, dengerin firman, itu sesuatu yang harusnya menjadi kehausanku setiap hari, setiap bangun pagi, setiap mau tidur, kapanpun. Karena aku merindukan suaranya Tuhan. Aku merindukan hadirnya Tuhan gitu. Kedua, kalau sepenuhnya aku mau serahin hidupku sama Tuhan, aku harusnya alergi, aku harusnya benci sama dosa gitu. Tapi kenyataannya aku masih menikmati itu. Aku masih punya keinginan yang di luar kehendaknya Tuhan. Dan itu yang harus terus dipangkas, yang harus terus dibenahi. Dan sulit sekali gitu untuk mengkhianati diri sendiri. Aku berharap aku bisa sampai ke sana. Aku bisa menyerahkan hidupku benar-benar sepenuhnya dan aku mau melayani Tuhan sampai aku tidak lagi memiliki hidupku sendiri. Dulu aku sering mengeluh kalau misalnya di rumah aku merasa aku nggak punya hidupku sendiri karena aku harus melayani papa mama gitu tentunya kalau misalnya di rumah. Tapi sekarang aku merasa aku ingin bisa melayani siapapun untuk Tuhan. Walaupun tentu hari ini masih susah sekali. Salah satunya adalah ini, jujur, untuk pergi ke kaum muda remaja berkomunitas. Karena dari dulu aku selalu tidak percaya dan aku merasa terlalu banyak kepalsuan dalam komunitas. Dan itu bikin aku capek karena aku melihat terlalu banyak topeng sehingga apa yang kita lakukan itu seperti nggak ada gunanya gitu. Tapi teguran juga yang aku dapat beberapa minggu lalu mungkin waktu sempat ngobrol sama Ko Denny. Ko Denny itu pengurusnya kaum muda remaja di gerejaku. Bahwa aku itu tipe orang yang ketika aku merasa mentok, aku memilih untuk mundur. Aku gampang menyerah. Padahal kalau dipikir-pikir, bukankah ini keperluannya Tuhan? Kalau memang Tuhan yang mau aku ada di situ,
siapa aku untuk menolak gitu? Siapa aku merasa lebih tahu daripada Tuhan? Tentang merasa lebih tahu, aku jadi teringat cerita, bukan cerita tapi pengalaman ke waktu magang, dimana salah satu hal yang membuat magangku itu gagal adalah karena aku datang dengan ekspektasi aku bisa menyelesaikan sesuatu, aku bisa karena aku punya pengetahuannya. Melalui kepulanganku ke Bali ini juga, aku belajar untuk mengosongkan diri. Aku belajar untuk bilang, aku nggak tahu apa-apa. Aku belajar untuk bilang, aku belajar untuk membuang semua yang pernah aku tahu. Dan sampai hari ini masih sulit sekali. Rasanya Tuhan mau ajarin aku untuk rendah hati. Sangat-sangat rendah hati. Sebagaimana adanya seorang hamba yang hidupnya diabdikan sepenuhnya untuk tuannya gitu. Menjadi seorang hamba. Meskipun Tuhan menganggap aku sebagai anaknya, bagaimana aku tetap memiliki hati sebagai seorang hamba. Hamba yang seluruh hidupnya sudah dibeli. Hamba yang tidak lagi memiliki hidupnya sendiri. Rasanya kayak pengen sekali mengurung diri, terus tunduk dan menangis gitu di kakinya Tuhan. Karena banyaknya kebobrokan, banyaknya keburukan yang harus diselesaikan gitu. Tapi semoga bisa. Semoga perjalanan yang Tuhan kasih di musim ini bisa membawa aku semakin dekat, bisa membawa aku kembali ke rencananya Tuhan dan tetap ada di rencananya Tuhan. Karena aku gak tahu aku harus apa. Tapi yang aku mau lakukan adalah kalau Tuhan bilang sesuatu, Tuhan tuntun aku ke suatu jalan, dan Tuhan bilang pergi, aku cuma mau bilang, dan aku cuma mau jawab, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ku jawab ya. Ikut Tuhan itu pengorbanan. Menjadi Kristen itu susah. Ikut Tuhan itu pengorbanan. Tuhan udah mati buat kita di kayu salib. Masa kita sekarang bisa leha-leha gitu. Tuhan mati di kayu salib bukan supaya kita bisa bersantai, tapi supaya kita punya contoh yang benar. Bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita mengabdi, bagaimana keberadaan dunia hari ini harusnya membuat kita sadar
mendengar dan peka bahwa Tuhan pengen kita yang tahu kebenaran untuk bisa menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa. Dan I want to be part of it. Aku gak mau ketika aku pulang, ketika aku meninggal, ternyata tugasku belum selesai, ternyata aku gagal menjalankan kehendaknya Bapa gitu. So this is the start. Ini awal mulanya, ini permulaannya. Sekarang sudah jam 5 dan aku udah sampai di gereja. Karena acaranya jam 5, ini jam 5:04. Jadi aku sudah sedikit terlambat, teman-teman. Terima kasih yang mendengarkan sampai akhir, siapapun. Semoga kita bisa bertumbuh bersama. Bye. See you tomorrow.